Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di Kitabus Shalah, tepatnya pada pembahasan tentang waktu-waktu salat fardu, awqatus shalawatil mafruḍah, waktu-waktu salat yang difardukan. Maksudnya salat 5 waktu ya. As-shalawatul khams, salat 5 waktu, kullum minha laha waktu muayyan, masing-masing darinya memiliki waktu tertentu. Zu bidayatin la tasihhu idza quddimat 'alaiha, mempunyai permulaan yang tidak sah jika didahului atasnya. Awalnya ada waktu awal. Sebelum waktu awal jangan melakukan sholat ya. Tidak boleh didahului. Demikian pula wazu nihayatin la yajuzu ta'khiruha anha, juga mempunyai batas ya, batas akhir maksudnya, yang tidak boleh ditunda melebihi itu. Ada batas awal, ada batas akhir. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini di dalam surah An-Nisa ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya as-salah ya merupakan kewajiban bagi kaum mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Ini di ayat 103 ya. Ai kanat faridatan muhaddadatan bi awqatin makhsusah. Yani kefarduannya itu muhaddah ya, merupakan salat yang difardukan yang dibatasi dengan waktu-waktu khusus. Waqad sabata fil ahaditsis shahihah, juga ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih, terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Misalnya ini hadis riwayat Abu Dawud ya, dan juga Imam At-Tirmizi. Anna Jibril alaihi salam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an furidatis salawatul khams, bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah difardukannya salat 5 waktu. Ini setelah peristiwa Isra Mi'raj ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, lalu kemudian Jibril datang kepada beliau. Yu'arrifuhu awqataha, memberitahukan kepada beliau batas-batas waktunya ya, batasan waktu-waktu salat itu. Wa yudabbitu lahu ya, wa yudabbitu lahu waqta kulli minha ibtida'an wa intihaa. Beliau atau Jibril alaihi salam itu menetapkan baginya waktu untuk setiap salat masing-masingnya, ibtida'an wa intihaan, waktu permulaan dan juga waktu akhirnya, awal dan akhirnya. Ini bisa kita lihat dalam Sunan Abu Dawud, Kitabus Shalah ya, bab maja'a fil mawaqit. Kemudian juga dalam Sunan At-Tirmizi di awal kitab shalah. Nah, ada satu hadis ya yang dikemukakan di sini yang menghimpun semua waktu salat ya. Kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika lil muslimina bil qauli wal fi'li, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut kepada kaum muslimin dengan qaul dan fi'il ya, dengan ucapan dan perbuatan. Nabi menyampaikan secara lisan, juga Nabi mengerjakan sesuai dengan tuntunan tersebut. Misalnya sebuah hadis, ini hadis Imam Muslim ya. Wal hadisul ladzi yajma'u mawaqitas shalawatil khamsi ma rawahu Muslimun wa ghairuh. Hadis yang menghimpun waktu-waktu salat 5 waktu. Itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis salati falam yarudda alaihi syai'a, bahwa beliau ya, Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang menanyai beliau tentang waktu-waktu salat.
Jadi ada orang bertanya, ya, waktu-waktu sholat itu bagaimana? Tetapi beliau tidak menanggapinya sedikit pun. Artinya beliau tidak menjawab secara detail. Begini waktu sholat zuhur, begini maghrib, begini, bukan. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala, beliau bersabda, ishhad ma'ana shalah, saksikanlah bersama kami as-shalah, atau ikutlah, lakukan. Jadi ini learning by doing ini kalau bahasa sekarang, ya. Daripada diceritakan teorinya, nah ikut salat bersama kami, mengerjakan secara langsung. Qala, lalu beliau Abu Musa al-Asy'ari bercerita, melanjutkan riwayat ini, fa aqamal fajr, beliau pun, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fajar, salat subuh maksudnya. Hina syaqqal fajr, ketika telah terbit fajar. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha, hingga orang-orang hampir tidak mengenali sebagian mereka satu sama lain. Karena masih gelap, ya. Masa itu jangan bayangkan seperti sekarang, ya. Terang benderang, banyak lampu, ya. Di masa itu kalau baru fajar kita ke masjid, ya bisa jadi tidak kenal orang kita di sebelah ini siapa, ya. Karena gelap. Summa amarahu fa aqama biz-zuhur. Kemudian beliau memerintahkannya, ya. Lalu beliau memerintahkan orang itu ikut, ya, tadi. Lalu beliau melaksanakan sholat zuhur. Hina zalatis syams, ketika telah tergelincir matahari. Jadi matahari awalnya di tengah, kemudian tergelincir ke arah barat, ke arah terbenamnya sedikit. Begitu sudah tergelincir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat zuhur di situ. Wal qailu yaqul, ada orang yang mengatakan pada waktu itu, qadin tasafan naharu, telah berlalu siang hari, pertengahan siang. Wa huwa kana a'lama minhum, padahal beliau lebih tahu daripada mereka. Summa amarahum fa aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah. Kemudian beliau memerintahkan mereka lalu laksanakan sholat asar sementara matahari masih tinggi. Masih tinggi, ya. Summa amarahu fa aqama bil maghrib hina waqa'atis syams. Kemudian beliau memerintahkannya lagi lalu melaksanakan sholat maghrib sampai ketika, ya, hina waqa'atis syams, ketika tenggelam matahari, ketika telah tenggelam matahari. Ya. Tsumma amarahu fa aqamal isya hina ghaba syafaq. Kemudian beliau memerintahkannya lalu melaksanakan sholat isya hingga hilangnya, ya, ketika, ya, hina itu ketika, ya, ketika hilangnya syafaq. Apa syafaq itu? Syafaq itu adalah awan merah yang ada di ketika waktu terbenam matahari itu, ya, setelah matahari terbenam. Itu hari pertama, ya, hari pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang tadi sholat dengan menyaksikan langsung pelaksanaan sholat. Itu sholat di awal waktu, ya. Nah, hari kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada yang bersangkutan sholatnya di akhir waktu. Tsumma akhara al-fajra minal ghad. Kemudian beliau mengakhirkan fajar, ini sholat bukan fajarnya yang diakhirkan, maksudnya sholat subuhnya, ya. Sholat fajarnya beliau akhirkan keesokan harinya. Hatta sarafa minha, hingga ketika beliau selesai dari pelaksanaan sholat itu, wal qailu yaqulu qad tala'atis syamsu aw kadat. Ya, ada yang mengatakan telah terbit matahari atau hampir terbit. Karena kan sholatnya tadi di akhir waktu, sehingga ketika selesai itu sudah terang, matahari sudah terbit atau hampir. Demikian pula waktu zuhur, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan. Summa akhara zuhur, beliau mengakhirkan zuhur hatta kana qariban min waqtil asri bil ams, sampai sangat dekat dari waktu asar kemarin. Ya. Di kemarin waktu asar kapan misalnya, ya, ketika matahari masih tinggi. Nah, hampir dekat dengan itu, mendekati itu, Nabi baru sholat zuhur. Artinya sholat zuhur di akhir waktu. Summa akharal asr. Kemudian beliau juga mengakhirkan sholat asar. Jadi semua sholat ini diakhirkan. Hatta sharafa minha, hingga ketika beliau selesai dari sholat itu,
Wal qailu yaqul, ada orang yang mengatakan qad ihmarratis syams, telah memerah matahari itu. Artinya sudah hampir tenggelam. Matahari kalau sampai tenggelam kan merah dia. Summa akharal maghrib, kemudian beliau juga mengakhirkan maghrib hatta kana inda suqutis syafaq, hingga menjelang hilangnya syafaq tadi, hilangnya awan merah, hampir hilang. Itu batas akhir ya. Summa akharal isya, kemudian beliau juga mengakhirkan isya hatta kana sulusul lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Ini sepertiga malam yang pertama ya. Kira-kira jam-jam 11 lah ya, kurang lebih. Tsumma asbaha, kemudian beliau laksanakan sholat subuh ya. Setelah selesai sholat subuh, fada as-sa'il, beliau memanggil orang yang bertanya itu, faqal, lalu beliau bersabda, al waqtu baina hazaini, waktu sholat itu di antara dua hari ini. Di hari pertama itu awalnya, hari kedua itu akhirnya. Nah, waktu sholat itu diantara itu. Jadi kalau misalnya tadi subuh itu berarti apa? Dimulai dengan hari pertama Nabi SAW sholat ketika fajar telah menyingsing. Itu awal. Hari kedua Nabi SAW sholat menjelang terbitnya matahari. Berarti terbitnya matahari itu sebagai batas akhir. Ya, begitu seterusnya. Kecuali tadi sholat isya ya. Nanti ada catatan tentang sholat isya, karena di riwayat ini hanya disebutkan sepertiga malam. Nanti yang dalam mazhab Syafi'i yang rajih, waktu sholat isya itu sampai subuh. Nanti ya ada dalilnya di bawah secara khusus. Jadi tadi ada beberapa ungkapan di situ di dalam hadis. Insyaqqal fajar itu maknanya tala'a dhau'uh. Ya. Insyaqqa itu arti harfinya kan membelah, terbelah, fajar terbelah. Maksudnya sudah muncul cahayanya. Kemudian ada ungkapan zalat, matahari tadi, zalat itu maksudnya malat an wasatis sama. Dia bergeser dari tengah langit, jadi sudah ke arah barat ya. Kemudian ada ungkapan asyafaq, itu maknanya al-humratul lati tazharu ba'da ghurubis syams. Ya, kemerahan yang tampak setelah tenggelam matahari. Jadi setelah matahari tenggelam itu kan menyisakan awan merah. Kalau lihat sekarang keluar di ufuk itu kan, nah, itu ada awan merah, sisa-sisa sinar matahari. Kemudian suqutus syafaq maksudnya adalah ghiyabuhu, hilangnya syafaq ya. Jadi itu batas waktu maghrib ya, hilangnya syafaq. Wa hunaka ahadits, terdapat juga beberapa hadis bayanat ba'dha ma ajmalu fi, yang menjelaskan ya sebagian waktu-waktu sholat yang penjelasannya itu lebih bagus, yang lebih detail ya, auzadat alaihi, atau menambahkan riwayat di atas tadi ya. Kama satara fi tafsili waqti kulli shalah, sebagaimana nanti Anda akan lihat pada perincian waktu masing-masing sholat. Wa ilaika bayanuha, berikut ini penjelasannya. Kita mulai dari sholat subuh ya, sholat subuh al-fajr ya, istilah lainnya al-fajr, sholat fajar. Yadkhulu waqtuhu bi zuhuril fajr ya. Mulai masuk waktunya, waktu fajar itu dengan apa? Dengan zuhuril fajris shadiq, tampaknya fajar yang shadiq ya, fajar yang benar, fajar yang sesungguhnya. Karena fajar itu nanti ada istilahnya fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kemudian wayam taddu ila tulu'i syams, dan itu berlangsung sampai terbitnya matahari. Dimulai dari apa tadi? Zuhurul fajris shadiq sampai dengan tulu'us syams, terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Apa dasar batasan ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Waktu sholat subuh sejak atau dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, habis waktu subuh.
Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu zuhur, az-zuhr. Ya. Kita lihat waktu zuhur bagaimana? Yubda waqtuhu bin hirafis syamsi an muntasafis samai nahwal ghurub. Dimulai waktunya dengan bergesernya matahari dari pertengahan langit. Ini kita cocok sekali nih karena kita di Khatulistiwa. Beberapa negeri yang mungkin mataharinya itu nggak pernah di tengah ya. Ada negeri itu yang mataharinya di pinggir terus. Nah, kita ini termasuk yang mudah memahami ya penjelasan ini karena kita di tengah bisa matahari itu. Ya. Nah, waktu zuhur itu ketika matahari bukan di tengah ya, tapi meninggalkan muntasafis, ya, meninggalkan pertengahan langit. Ya. Nahwal ghurub, ke arah tenggelamnya, jadi ke arah barat kalau kita di Indonesia. Ya. Wa yusammunahu zawal, mereka menamainya sebagai az-zawal, waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari. Haitsu yadhharu lisyakhizi 'inda idzin zillun yasir. Ketika tampak bagi seseorang pada saat itu bayangan yang sedikit. Bayangannya sedikit. Kalau matahari tepat di atas kita itu kan matahari kan di bawah, bayangan kita pas di bawah. Nah, itu belum zuhur itu ya. Zuhur itu ketika sudah ada bayangan ke arah timur sedikit. Mulai ada ke arah timur sedikit. Itu kan artinya matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit. Nah, itu masuk waktu zuhur. Atau kalau dulu ajaran di madrasah itu pakai kayu dipancang ya, pernah ingat itu? Dipancangkan kayu itu, kalau bayangannya belum ada atau masih ada di sebelah barat, itu belum zuhur. Nanti zuhur itu ketika bayangan sudah mulai ada di sebelah timur, meskipun sedikit. Zil yazir. Yabda'u bil imtiddadi nahwa jihati syarq, yang mulai nanti memanjang ke arah timur. Nanti akan bertambah itu. Lama-lama tambah banyak ke arah timur. Wa yusammunahu zillaz zawal. Ini mereka menamainya sebagai bayangan zawal. Bayangan yang muncul setelah tergelincirnya matahari. Itu permulaan waktu zuhur. Wa yamtaddu waqtuhu ila ayyasira tulu zilli syai'i mislah. Dan berlangsung waktunya, memanjang waktu zuhur itu sampai menjadi panjang bayangan sesuatu semisal dengannya. Jadi kalau tiang yang kita pancangkan tadi 1 meter misalnya, batas akhir waktu zuhur itu ketika bayangannya sudah sampai 1 meter. Bisa dipahami ya? Jadi panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Itu batas akhir. Ya. Tapi sekali lagi ini bisa diterapkan di daerah Khatulistiwa ya. Kalau yang tadi anomali itu dia punya matahari, itu tidak diterapkan, lain caranya ya. Ilawatan ala ziliz zawali alladzi kana alamatan ala awwali waqti zuhur. Ya, itu terus bertambah, panjang bayangan tadi kan bertambah terhadap bayangan zawal yang menjadi tanda atas awal waktu zuhur. Semakin bertambah dia ke arah timur itu semakin panjang, sampai batasnya adalah panjang bayangan sama dengan panjang benda. Atau kalau kita tahu tinggi badan kita berapa, berdiri sih ya. Misalnya tinggi badan kita 2 meter misalnya, atau 1 meter 70 misalnya. Nah, bayangannya segitu. Berarti waktu zuhur sudah habis. Kalau sudah sama ya. Waktu zuhur habis itu berarti menandai masuknya waktu asar. Karena zuhur dan asar itu berbatasan. Rawa Muslimun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Muslim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur itu ketika telah tergelincir matahari. Wa kana zillur rajuli katulish ma lam yahduril asr. Dan ya sampai batas apa? Bayangan seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk asar. Jadi begitu sudah sama berarti apa? Habis. Masuklah waktu asar. Nah, sekarang kita lihat waktu asar. Ya betadi'u waktuhu binihayati waktu zuhur. Mulai waktunya, yakni waktu asar, dengan berakhirnya waktu zuhur. Zuhur habis, otomatis masuk asar. Itu permulaan waktu asar. Sampai kapan?
wa yastamirru hatta taghrubasy syams. Terus berlanjut sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari habis waktu asar. Dalla ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan hal itu oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka rak'atan minal 'ashri qabla an taghrubasy syams." Siapa masih mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelam matahari, faqad adrakal 'ashr. Maka sungguh dia telah mendapati asar. Jadi batasannya qabla an taghrubasy syams. Sampai dia tenggelam matahari itu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hanya saja ini ya beliau ya para muallif di sini memberikan catatan ya. Meskipun ada namanya batas akhir, tapi jangan kita jangan menyepelekan waktu sholat ya. Walakinnal ikhtiyar, akan tetapi ikhtiar yang terpilih, waktu pilihan, alla yuakhirahal musalli an masiri zilli syai'i mislaihi ilawatan ala zilli zawal, agar tidak menunda ya, tidak menunda salat oleh orang yang akan salat itu dari apa? Ya, masiri zilli syai'i mislaihi. Panjang ya bayangan itu 2 kali lipat darinya. Meskipun matahari belum tenggelam. Ya, jadi nanti dalam pembahasan yang lebih detail itu kan ada istilah waktu afdol, waktu utama. Nah, kemudian nanti ada waktu jawaz, ada waktu karohah. Masih boleh sholat tetapi sudah ada kemakruhan dan seterusnya. Iya. Wa waktul asr. Mana tadi ya? Ya la lima marra ma'aka fi hadisil mawaqit ya, sebagaimana yang sudah Anda lihat dari hadis tentang waktu-waktu salat di atas tadi. Oleh qouli sallallahu alaihi wasallam juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asri malam tasfarra syams. Waktu asar itu selama belum menguning matahari. Maksudnya ini menguning ini waktu yang tadi itu ya, waktu yang ikhtiarnya. Bukan berarti kalau sudah menguning sudah tidak boleh sholat, tapi ketinggalan waktu yang utama. Batasnya tetap sampai tenggelam matahari. Wa huwa mahmulun alal waqtil mukhtar. Ini dibawa maknanya kepada waktu mukhtar tadi, waktu yang terpilih, waktu utama. Jadi di awal lah ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian maghrib, al-maghribu yabtadi'u waqtuhu bi ghurubisy syams. Mulai waktunya dengan tenggelamnya matahari. Wa yamtaddu hatta yaghiba asy-syafaqul ahmaru wa la yabqa lahu atharun fi jihatil gharb. Dan terus memanjang sampai hilang awan merah dan tidak lagi tersisa ya baginya bekas di arah barat. Tidak ada awan merah sama sekali. Berarti sudah habis itu waktu maghrib. Ya. Terakhir sebelum kita masuk waktu isya ya, wasyafaqul ahmar, awan merah itu maksudnya huwa baqaya min atsari dha'isyams syams, itu sisa-sisa ya dari bekas cahaya matahari, yazharu fil ufuqi syarqi inda waqtil ghurub, yang mulai tampak di bagian timur ketika ketika tenggelamnya matahari. Maksudnya bukan di ufuk timur juga, artinya arah timur dari matahari itu tenggelam. Tsumma inna dzalama yatariduhu nahwal ghurubi syai'an fa syai'an. Kemudian gelap ya terus bertambah ke arah barat sedikit demi sedikit sampai hilang sama sekali. Fa iza atbaqa dzalam wa amtadda ila al-ufuqil gharbi, kalau sudah dominan gelap, sudah tertutupi semua oleh gelap sampai ke ufuk barat, wa zala atharus syafaqil ahmar, hilang tadi bekas awan merah, tidak tampak lagi, fa dzalika ya'ni intihaa waqtil maghribi wa dukhula waqtil isya. Itulah batas akhir waktu maghrib, itulah tanda berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya. Dalla ala zalika hadisul mawaqit, itu ditunjukkan oleh hadis tentang waktu-waktu sholat tadi. Ma'a qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtul maghribi malam yaghibi syafaq. Waktu maghrib itu selama belum hilang syafaq. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ya, sebelum kita diskusi, al-isya, waktu isya. Nah, ini bisa dicek ya, sudah hilang belum awan merah itu? Ya, kalau masih ada belum, kalau sudah hilang berarti sudah masuk. Yadkhulu waqtuhu bintihai waqtil maghrib, masuk waktunya dengan berakhirnya waktu maghrib.
Artinya hilang awan merah. Wa yastamirru ila zuhuril fajris shadiq, dan terus berlangsung sampai tampak fajar shadiq. Jadi sampai fajar terbit. Jadi semua waktu sholat itu berbatasan kecuali subuh akhirnya, ya. Yang lain itu semua berbatasan. Habis duhur otomatis masuk asar. Nah, begitu ya, berbatasan. Isya habis subuh, ya, gitu. Wal ikhtiyaru alla tuakhara 'anis sulusil awwali minal lail. Hanya saja waktu ikhtiar untuk isya tidak diakhirkan melebihi sepertiga malam. Sepertiga awal dari malam itu. Sepertiga malam itu kira-kira kalau sekarang jam-jam berapa ya? Jam 11 lah ya, kurang lebih 12. Ada hadis lain pertengahan malam. Wal maksudu bil fajris shadiq, yang dimaksud dengan fajar shadiq, dia yantashiru mumtaddan ma'al ufuqis syarqi. Itu adalah cahaya yang meluas, memanjang yang ada di ufuk timur. Wa huwa iqasun li dha'is syamsi. Ya, itu berkebalikan dengan sinar matahari, ya, tuqbalu min ba'id. Jadi sinar matahari itu kan kalau dia hilang tadi, kan lama-lama dia gelap tuh. Lama-lama dia gelap, seperti maghrib itu. Nah, kalau fajar itu lama-lama dia terang. Nah, itu maksudnya ya. Dari jauh. Tsumma inna hadzal diya, kemudian cahaya ini ya'lu nahwas sama'i syai'an fasyai'an. Dia akan terus meninggi ke langit sedikit demi sedikit ila ayatakamala bitulu isyam, sampai sempurna dengan terbitnya matahari. Begitu matahari terbit sudah terang semua ya. Wa dalla ala waqtil isya ibtidaan wa intihaan waktiaran, yang menunjukkan waktu isya itu ada permulaannya, ada akhir dan ada ikhtiarnya. Maja fi hadisil mawaqiti ma rawahu Muslimun wa ghairuh, yaitu yang ada dalam hadis tentang waktu-waktu salat, ya, bersama dengan yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu laisa fin naumi tafrid, ya, ketahuilah sungguhnya bukanlah karena tidur itu tafrid. Artinya tidak dianggap orang itu lengah, lalai terhadap salatnya kalau dia ketiduran. Innamat tafritu ala man lam yusallis salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Orang yang lalai itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Nah, artinya dia tunda. Kalau tidur itu uzur ya. Tapi tidur nanti ada catatannya ya. Jangan sudah masuk waktunya tidur. Belum sholat isya jam 9 tidur. Baru bangun subuh baru bilang saya ketiduran. Nah, itu lain ceritanya ya. Nanti ada pembahasannya. Fadalla ala anna waqtas salati la yakhruju illa bidukhuli ghairih. Ini menunjukkan bahwa waktu salat tidak keluar kecuali dengan masuknya waktu salat berikutnya. Wa kharajas subuh min hadzal umum, ya. Dikecualikan salat subuh dari keumuman ini. Salat subuh saja yang tidak berbatasan. Hadhihi hiya awqatus salatil khams. Inilah waktu-waktu salat yang 5. Tapi beliau, para penulis menekankan, walakin yambagi alla yata'ammadal muslimu ta'khiraha ila awakhiri awqatiha muhtajjam bittisa'iha. Tetapi sepatutnya ya tidak melakukan secara sengaja, tidak bersengaja seorang muslim itu untuk menundanya. Dan sampai sengaja menunda sampai akhir waktunya beralasan kelapangan waktu. Masih lama. Itu tidak pantas. Izrubbama tusabbibu an zalika ikhrajaha an waqtiha, karena bisa saja, atau tasabbaba an zalik, ya, bisa saja karena hal itu tasabbaba an zalika ikhrajuha, itu menjadi sebab keluar dia an waqtiha, dari waktunya. Bal rubbama tasabbaba an hadzat tahawun, ya, tarkuha, bahkan bisa jadi perkara ini bisa menyebabkan, ya, akibat meremehkan ini bisa menyebabkan dia meninggalkan. Tasabbaba tarkuha, tasabbaba an hadzat tahawuni tarkuha. Wa inna ma yusannu ta'jilus shalawati di awalil waqt, ya, disunnahkan menyegerakan salat di awal waktu. Maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal, ya, pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semulia-mulia amal. Yang paling afdal amal itu apa? Faqal, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya ai inda awali waqtiha, ini pada awal waktunya.
Jadi kalau isya itu sampai 1 jam awal itu masih awal waktu ya. Wa'lam anna ma waqa'a ba'da, ini paragraf terakhir ya sebelum kita diskusi. Wa'lam anna ma waqa'a ba'da salatihi fil waqti atau ma waqa'a ba'du salatihi fil waqti. Ketahui ya, siapa yang berlangsung sebagian salatnya pada waktu, wa ba'duha kharijah, sementara sebagiannya yang lain sudah keluar dari waktu. Bagaimana? Seperti tadi sholat asar tuh, dia sholat sebagian masih waktunya, sebagian sudah azan maghrib. Bagaimana? Fa innahu iwaqa'a rak'atan fil waqti kanatis sholatu adaan wa illa kanat qada'a. Kalau yang sudah berlangsung itu 1 rakaat pada waktunya, maka sholat itu dianggap adaan, ya, ditunaikan pada waktunya. Meskipun hanya 1 rakaat. Nah, batas 1 rakaat itu adalah ruku. Jadi selama dia masih dapat rukunya, sami'allahu liman hamidah, maghrib masuk, enggak apa-apa. Itu dianggap masih dapat 1 rakaat. Tapi ini jangan disengaja ya. Jangan disengaja. Tadi sudah diingatkan, jangan disengaja. Misalnya ada kondisi tertentu ya. Wa illa jika tidak sampai dapat 1 rakaat karena qadhaan, maka itu menjadi salat qadha. Wa dalil dzalika marwahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syams, siapa mendapati dari subuh 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, faqad adraka as-subh, maka dia telah mendapati subuh. Bisa saja begini, bisa saja sholatnya itu tetap di awal waktu, tapi sholatnya panjang sekali sholatnya. Nah, atau kalau sekarang misalnya azan kan 4:30, ada masjid itu masih tetap melaksanakan sholat qomat itu jam 5 lebih. Dia qomat. Nah, rakaat pertama masih subuh, 5:30 selesai rakaat pertama, masih subuh lah misalnya, atau 5:30 kurang. Begitu masuk rakaat kedua habis waktu subuh, enggak apa-apa, teruskan saja. Tidak apa-apa, itu masih dianggap dalam waktu. Wa man adraka rak'atan minal asr, siapa mendapati 1 rakaat dari asar qabla an taghrubasy syams, sebelum terbitnya matahari, faqad adrakal asr, sungguh dia masih mendapati asar. Sabda Nabi yang lain, man adraka rak'atan minas shalah, siapa mendapati 1 rakaat dari salat, ini lebih umum. Kalau tadi subuh dan asar, ini lebih umum. Siapa mendapati 1 rakaat dari salat, faqad adrakas shalah, maka sungguh dia telah mendapati salat. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya pembahasan tentang waktu-waktu salat. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Kita kasih waktu sedikit ya, 1 sesi ya. Kalau ada ya. Silakan. Yang di kolom Zoom juga boleh ya, menyampaikan secara lisan boleh atau tertulis juga boleh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat saat ini, sholat itu kita lebih banyak melihat dari aplikasi ataupun jam digital. Maka waktu itu efektif atau sesuai dengan waktu sholat? Sudah? Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Ini tadi pertanyaan tentang aplikasi ya. Aplikasi yang ada di HP misalnya ya, tentang waktu-waktu sholat. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hanya waktunya ini masih waktunya terlalu kepepet agak kemudian saya mau memberikan informasi mengenai waktu sholat ini. Yang agak berat itu biasanya sholat subuh. Ya. Nah, kalau baik sholat subuh, kalau kita lihat ada kita dapat dari jamaah itu ataupun di rumah. Kadang-kadang itu karena ketiduran atau karena mungkin menunda. Kadang-kadang itu sholat subuhnya sudah masuk. Ya, matahari sudah naik. Sudah pagi. Itu yang pertama. Bagaimana kondisi ini? Apakah karena mungkin khusus tidur atau bagaimana? Atau kalau sengaja sudah naik. Yeah. Kemudian yang kedua, kalau namanya mengenai salat sunat subuh itu salat sunat fajar ini kan kalau dari segi pahalanya ini
Nah, sekarang kalau umpamanya waktu subuh ini katakanlah sekarang ini jam biasanya imam sudah salat subuh. Tapi karena ingin kejar, karena kita terlambat bangun ingin kejar sunatnya, dan juga tidak melewati waktu subuh dan memperjumlah. Apakah bisa masih melaksanakan salat sunat subuh karena jadinya salat sunat ini? Iya. Sekiranya terima kasih. Baik ya, kita cukupkan dulu dua penanya ya. Yang pertama tentang menggunakan aplikasi ya untuk menentukan waktu. Sepanjang aplikasinya akurat tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi pastikan aplikasi itu akurat. Nah, gimana taunya akurat? Ya bisa dengan melihat siapa yang mengeluarkan aplikasi itu. Apakah itu lembaga yang memang punya kewenangan, punya kredibilitas, ya dan seterusnya. Karena banyak juga aplikasi itu kan sekarang ini model aplikasi kan kita bisa bikin sendiri itu ya. Takutnya kemudian tidak akurat ya. Nah, selama dia dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel silakan ya. Banyak aplikasi. Itu membantu sekali karena begini. Apa yang disebut sebagai waktu-waktu sholat tadi berdasarkan hadis Nabi SAW itu kan tidak selalu mudah untuk kita tetapkan dengan cara seperti itu. Seperti tadi melihat fajar itu kan tidak mudah, apalagi di kota-kota besar dengan banyaknya distraksi oleh sinar matahari, lampu-lampu itu menyulitkan itu. Atau ada bentang geografis gunung menghalangi kan tidak bisa kelihatan jadinya. Yang bisa melihat fajar jelas itu kan kalau dia di pinggir pantai atau dia di gurun tidak ada batas yang menghalangi di sana, ufuk timur bisa kelihatan. Kalau ada gunung, ada hutan, ada apalagi cahaya lampu macam-macam itu kan terganggu, sulit melihat itu. Sama dengan tadi juga menetapkan apalagi waktu maghrib pun terbenam matahari yang tinggal di halang gunung juga sulit itu. Yang cocok itu pinggir pantai, yang pantainya itu matahari tenggelam. Kalau tidak seperti itu juga sulit. Nah makanya sekarang itu kita sebenarnya lebih dimudahkan dengan berbagai fasilitas ya. Ada aplikasi di ponsel misalnya, atau bahkan di masjid-masjid itu sudah banyak yang tempel jadwal sholat ya, yang sudah diverifikasi tentunya ya. Jadi bukan dikarang-karang ya, tapi memang ada dasar keilmuannya. Silakan dipakai ya kalau itu dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Kemudian yang kedua tentang sholat subuh ya. Sholat sunnah subuh itu penting. Selama masih ada waktunya silahkan ya. Tapi jangan lupa ya, dibandingkan sholat sunnahnya yang lebih penting itu sholat fardunya. Yang sampai justru kita sholat sunnahnya ketinggalan fardunya. Termasuk misalnya begini ya. Karena dia ngejar sholat sunnahnya terlambat sholat berjamaah di masjid. Ini juga keliru. Jadi dia misalnya sampai di masjid, kan biasanya sholat subuh itu kan agak panjang bacaan imam. Karena memang tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sholat subuh itu bacaan agak panjang setelah Al-Fatihah. Nah bisa saja ada orang itu, ini kan bacaannya panjang ini. Saya sholat qobliyah dulu saja. Baru setelah itu berjamaah kan masih dapat. Yang seperti ini keliru. Ya, kalau sampai di masjid sudah qomat, sudah sholat apalagi ikut, jangan sholat qobliyah. Tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan. Kalau kita tiba orang sudah sholat jamaah. Beda kalau sementara kita sholat sunnah, kemudian qomat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh diteruskan itu sholat sunnahnya selama diperkirakan masih bisa dapat jamaah. Begitu. Ya. Nanti kita akan bahas di pembahasan sholat jamaah. Ya. Tapi kalau kasusnya dia sampai orang sudah sholat, dia sayang dengan qobliyah, dia qobliyah dulu, nah itu keliru. Kalau kejadian seperti itu, bisa saja dia qobliyahnya setelah sholat subuh. Ya, kalau sudah terlambat, sudah qomat, sudah sholat di masjid, jangan qobliyah, ikut sholat berjamaah. Qobliyahnya kapan? Nanti diqodho setelah sholat. Hanya saja kami selalu ingatkan, sholat-sholat yang tidak lazim seperti itu sebaiknya tidak dikerjakan di masjid. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Ya, jadi pulang ke rumah sholat di rumah. Dan memang al-aslunya yang lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Ya, qobliyah, ba'diyah itu sebaiknya di rumah. Kecuali tadi kalau qobliyahnya kita khawatir kalau dikerjakan terlambat, misalnya kita terlambat bangun ini. Nah, kalau kita sholat qobliyah terlambat jamaah, lebih baik berjamaah. Nanti qobliyahnya diqodho. Ya. Jadi boleh diqodho itu ya, sholat qobliyah. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ya. Bagaimana dengan
sholat subuh yang sering telat. Ini saya kasih satu tipsnya ya, tolong diamalkan betul ini. Kita di zaman modern sekarang mestinya orang itu tidak lagi sulit bangun sholat subuh gitu, ya. Kecuali malas dan dalam tanda petik bodoh, malas dan bodoh. Mohon maaf ya kalau agak kasar, karena mestinya mudah sekali itu. Sekarang ini kan orang punya HP semua, bisa ada alarm di situ kan, bisa. Nah, cuman kita ini karena malas tidak pasang alarm, atau dia pasang tapi dia bodoh, dia pasang alarmnya di samping telinga, begitu bunyi langsung dimatikan. Nah, ini bodoh orang begini sebetulnya ya. Jadi kalau mau yang betul itu, kalau belum terbiasa bangun sholat subuh, nah pasang alarm. Alarmnya jangan pasang dekat, pasang agak jauh, tapi masih terdengar kencang. Fullkan volume alarmnya, simpan di lemari, misalnya ya. Lemarinya jangan lupa dikunci. Kuncinya simpan di mana? Di kamar mandi misalnya, atau simpan di jok motor, hingga harus keluar. Ribet lah pokoknya, intinya harus bangun. Intinya itu begitu. Karena kalau hanya gerak sedikit, dapat HP-nya matikan. Ini mati ya. Jadi usahakan ada effort, ada usaha, ada apa namanya, kesungguhan. Begitu dia bangun, ya, dicari segera alarm itu. Ya, bila perlu simpan di kamar mandi tadi. Ya. Yang bisa satu rumah bangun, tidak apa-apa. Satu rumah bangun, tidak apa-apa. Sampai orang rumah yang bangunkan kita juga, alarmmu, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi mestinya zaman sekarang janganlah ya, jangan lagi dengan teknologi yang ada ini kan mestinya memudahkan kita ya. Jangan sampai teknologi malah nanti menjadi hujah atas kita di hari akhir. Nuntut itu sudah disediakan fasilitas tapi kita tidak gunakan. Lebih parah lagi kalau sudah malas bodoh pula. Ya mohon maaf ya, itu bahasa sindiran ya. Ya mudah-mudahan tidak ini ya. Terima kasih ya, kita cukupkan dulu ikhwafillah. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita bahas di pertemuan mendatang saja ya. Masih ada satu kali topik tentang waktu sholat ya, al-awqatul lati tukrahu fihas sholat, tentang waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya, masih berkaitan dengan waktu sholat. Kita cukupkan dulu ikhwafillah. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.